Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Senang bertemu dengan saudara Kita akan baca bersama dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Kita sama-sama berdiri dan kita membaca ayat ini bersama-sama. Akhir tahun, tentang melupakan dan mengarahkan. Ya, kita baca sama-sama dari alamatnya, mulai. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah memuji Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita berkumpul untuk beribadah. Bisa berada di akhir dari tahun 2021 ini, artinya kita telah melewati satu babak lagi dalam perjalanan hidup kita. Tentunya kita tidak berhenti. Ini hanya satu shelter dalam perjalanan. Ya, kalau kita perjalanan jauh ada rest area. Ya, kalau balap mobil ada pit stop. Kalau saudara naik bus ada shelter, tempat naikkan turun penumpang. Nah, ini saudaraku, akhir tahun itu seperti ini. Ya. Lelah sepanjang 2021 kita berhenti. Sekarang ini kita sedang berhenti. Kita sedang berhenti di tempat ini, kita mengisi bahan bakar lagi. Untuk apa? Jalan lagi di tahun mendatang. Saudara-saudaraku, kita akan terus melanjutkan perjalanan hidup pada babak-babak berikutnya. Ya, nggak tahu masih dipercaya Tuhan untuk berapa tahun lagi, tapi kita akan melanjutkannya. Setelah melewati perjalanan berat di tahun 2021 ini, saudaraku, menghadapi pandemi yang melonjak begitu rupa dan sangat mengerikan di pertengahan tahun, ya kita rasakan itu, bahkan berdampak juga pada jemaat. Nah, saya menghitungnya saudaraku, selama pandemi ini kita lebih dari 30 yang terpapar, ya termasuk saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan telah membuat kita bisa melewati itu semua dengan baik. Walaupun tentu juga kita mengalami kelelahan. Ya, kita lelah. Kita mengalami kelelahan fisik maupun kelelahan psikis. Kita mengalami kelelahan lahir dan juga kelelahan batin. Tapi kita patut bersyukur karena Tuhan memberi kita kekuatan dan pertolongan yang ajaib, sehingga kita bisa sampai di hari ini, hari Jumat tanggal 31 Desember 2021. Amin. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Nah, sebelum melangkah ke babak berikutnya, kita perlu mengadakan evaluasi. Kita periksa diri tentang perjalanan yang kemarin, yang penuh dengan perjuangan yang sudah kita lewati, yang beberapa jam lagi kita akan akhiri. Evaluasi dirasa perlu, saudara-saudara, supaya kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang terjadi, dan itu berguna untuk bekal di tahun mendatang. Ungkapan katakan supaya kita jangan seperti keledai yang terperosok pada lubang yang sama. Ya. Bisa terperosok lagi enggak? Bisa. Mungkin enggak? Mungkin. Tapi ya jangan di lubang yang sama. Karena dalam perjalanan kita ada banyak batu yang bisa membuat kita tersandung, ada lubang yang membuat kita terperosok, tapi jangan di lubang yang sama, jangan di kesalahan yang sama. Itu perlunya kita belajar mengevaluasi diri.
Rasul Paulus, saudaraku, menuliskan pandangannya tentang keseluruhan perjalanan yang sudah dijalaninya, yang sedang dijalaninya, dan yang akan ditempuhnya kemudian. Lalu dia mengatakan, saudaraku, lupakan apa yang di belakang. Ya. Lupakan apa yang di belakang. Saudaraku, ini poin pertama, lupakan apa yang di belakang. Mudah? Tidak. Ya, itu sebabnya saya buat jadi satu tulisan hari ini. Ya, saya khotbahkan hari ini. Kenapa, saudaraku? Karena melupakan itu tidak mudah. Saya dapat WA dari teman begini, saudaraku. Di mana yang jual petasan malam ini, yang bisa meledak dan membuat semua kenangan masa lalu itu hilang. Ada nggak, saudaraku? Petasan yang bisa meledak, yang membuat semua kenangan masa lalu hilang. Kira-kira ada, saudara? Halo? Iya, saya ingin nyambung, saudaraku. Ya, jelas tidak ada. Ya. Hari-hari yang sudah kita jalani, baik itu manis maupun pahit. Dulu bahasanya, perjalanan saya penuh dengan pahit dan getir. Itu saya dengar dulu orang-orang zaman dulu. Coba kalau saya tanya di sini Pak Wasdono, dulu ungkapannya gitu Pak ya, pahit dan getir ya, pahit dan getir. Saya dengar dulu iya saja, saudaraku. Tapi sekarang saya pikir, masa sih nggak ada manis-manisnya? Ya, perjalanan saudara ada manisnya nggak sih? Oh ya, oke. Berarti perjalanan hidup saudara penuh dengan pahit dan getir, pare dan pepaya, daun pepaya. Jadi nggak ada manisnya ya. Udah jangan ikut Tuhan lagi deh. Iya kan? Masa iya sih pahit semua? Soalnya saya tanya ada manisnya, diem saja, saudaraku. Apa karena pakai ini ya? Ya. Oke, saudara-saudara. Tentu ada pahit, ada manis. Ada suka? Nah gitu dong, saudara mengakui kalau duka. Harusnya saya tadi bilang ada duka. Tuh kan sukanya lebih sedikit. Oh iya, saudara ternyata ikut Tuhan itu banyak pahitnya dan banyak dukanya ya. Iya Pak iya? Amin? Ya ini menghidupkan suasana, saudara. Ini menghidupkan suasana. Oke ya, jadi ada pahit, ada manis, itu pengalaman kita. Ada suka, ada duka. Juga saudaraku ada sukses, ada kegagalan. Ya. Ada kegagalan, ada? Tuh lebih gak ada yang jawab, saudaraku. Jadi rupanya banyak yang gagal jemaat ini. Iya, gimana ya? Berarti kita harus bergumul tahun depan supaya meminimalisir hal yang seperti itu. Karena pandemi mungkin jadi banyak duka, banyak gagal. Betul? Tidak ya, tidak. Jemaat GBT Bukit Sion penuh dengan berkat. Yes, gitu. Ada sukses, ada bahagia. Dan memori itu saudaraku ada dalam pikiran, ada dalam hati, ada dalam perasaan. Dan itu tidak bisa di-delete seperti saudara mendelete tulisan di HP saudara atau membuang segala isi memori komputer, enggak bisa. Ya, tidak sekali pencet delete. Saudaraku saya pernah nulis panjang, saudaraku salah pencet ke delete, ya udah saudaraku. Saya teriak, Sel, Ben, ini gimana ini, dicari nggak ada apa-apa, pencet mana tadi nggak tahu. Saya pikir coba itu yang di kepala saya yang jelek-jelek, yang di hati saya yang jelek-jelek itu salah pencet gitu, tuh hilang semua gitu ya. Wah bahagia banget hidup kita. Ternyata nggak segampang itu saudaraku. Ada sukses, ada bahagia yang sudah kita nikmati, itu terpatri di hati. Itu terpatri di pikiran. Bisa jadi kebanggaan waktu kita mengingatnya, betul? Sukses, bahagia itu jadi kebanggaan. Terpatri di pikiran, terpatri di hati. Tapi juga ada air mata.
ada kegagalan, dan juga ada duka. Dan itu bisa menjadi kesedihan dan trauma ketika kita mengingatnya. Bisa bikin baper, bisa bikin galau kalau kita ingat. Ya. Tadi saya bicara dengan Pak Temi, saya ingat 2 tahun lalu saya dikagetkan dengan papa mamanya yang sudah umur 80 tahun hadir di kebaktian ini, saudaraku. Saya begitu ingat Temi, ingat mamanya datang, saya ingat almarhum istri yang bersaksi. Ingat. Lalu jadi kesedihan, jadi trauma. Itu bisa terjadi, bisa baper. Dan itu gak bisa di-delete begitu saja. Gak bisa segampang itu melupakan. Tetapi Paulus mengatakan, aku melupakan. Aku melupakan. Maksudnya begini, saudaraku. Sebenarnya memori itu tetap ada. Tidak bisa hilang begitu saja. Melupakan bukan berarti menghapus semua dari ingatan kita. Melupakan yang dimaksud adalah semua yang telah terjadi tetap kita ingat, tetap kita kenang. Tetap jadi kebanggaan. Tetapi bukan menjadi kesombongan. Bukan menjadi tinggi hati atau menjadi satu trauma. Semua tetap kita ingat. Kalau itu bangga, kalau itu kesuksesan, keberhasilan gak jadi kebanggaan dan tinggi hati. Kalau itu duka, nestapa, aduh ngomongnya duka dan nestapa. Bahasa yang kuno banget ya. Itu gak jadi kesedihan, gak jadi trauma. Ingat-ingat, tapi gak jadi trauma, gak jadi kesedihan. Itu yang dimaksud melupakan. Itu yang dimaksud melupakan. Saudara pernah mendengar nama Tony Kuswoyo? Yang tua tahu ya, Pak Wasdono tahu dulu, teman main bandnya Pak Wasdono. Dia mengarang lagu dan lagu itu populer. Terlalu indah di biasanya Ibu Dorot yang paling ingat. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan, ketika aku jauh berjalan, dan seterusnya. Saya mengambil 2 kalimat di atas. Terlalu indah dikenang, terlalu sedih dilupakan. Itu masa lalu. Itu masa lalu yang Paulus katakan, lupakan, aku melupakan. Tetapi kan gak segampang itu. Sampai seorang penulis lagu dan menyanyikannya, terlalu indah dikenang, terlalu sedih dilupakan. Ini dilema, saudaraku. Dan ternyata Paulus juga mempunyai dilema tentang masa lalu. Walaupun akhirnya dia mengatakan, ayo lupakan. Dalam Filipi 3 ayat 7, ini dilema Paulus nih, saudara. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ini, saudaraku, pergumulan Paulus tentang melupakan. Dia sampai bilang, ya sudah, yang dulu tuh saya anggap rugi. Kebanggaan, kesuksesan, prestasi, saya anggap rugi. Dia begitu sulit melupakan kenangan masa lalunya. Dan kata Paulus apa? Semua kuanggap sampah. Bisa? Ternyata Paulus juga perlu bergumul untuk sampai pada titik itu. Hanya dia tidak sepuitis Tony Kuswoyo yang berkata tadi, terlalu indah dikenang, terlalu sedih dilupakan. Dia lebih retorik, saudaraku. Dia katakan, yang dulu saya anggap rugi, saya anggap sampah karena saya telah bertemu dengan Kristus. Artinya, saudaraku,
bisa melupakan kalau ada sesuatu yang lain. Bagi Paulus yang lain itu adalah Kristus, baru bisa melupakan. Kalau nggak ada Kristus dia nggak bisa melupakan. Jadi dia bisa melupakan karena dia bertemu dengan Kristus. Menganggap sampah dan melupakan semua kenangan masa lalu itu tetap ada, tidak bisa hilang, tapi tidak mempengaruhi perasaan. Itu loh saudaraku. Ya. Semua hal masa lalu yang Paulus bilang dianggap rugi dan dianggap sampah itu tetap ada. Dia tetap ingat kesuksesannya, jadi mahasiswa terbaik, jadi kesayangan Gamaliel, dia kejar-kejar orang Kristen untuk dibunuh, semua tetap dia ingat. Tetapi saudaraku, tidak mempengaruhi perasaan, tidak mempengaruhi pikiran saat dia ingat itu. Enggak baper saudaraku, enggak mellow. Biasanya saudaraku di kondisi-kondisi tertentu, di momen-momen tertentu kita punya ingatan-ingatan yang bikin kita baper. Nah saudaraku, Paulus mengatakan semua yang dicapai, yang jadi kebanggaan, itu tidak membuat dia tinggi hati. Karena menyadari semuanya itu adalah anugerah. Menyadari semuanya itu karena Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Jadi saudaraku, melupakan kalau kita bertemu dengan Kristus, kita bisa. Memang semua tetap ada, kita tetap ingat, tetap dikenang, tapi kita enggak terbawa kesedihan atau keinginan untuk menyombongkan diri. Puji Tuhan. Yang kedua saudaraku, Paulus bilang bukan hanya melupakan tapi arahkan. Arahkan pandangan, arahkan langkah bersama Yesus. Poin 2, melangkah bersama Tuhan. Mengarahkan dengan apa yang ada di hadapan. Hal inilah yang perlu diperjuangkan dalam perjalanan yang akan kita tempuh di tahun 2022. Yaitu fokus pada apa yang di depan. Fokus pada masa depan. Paulus mengatakan bahwa ia berusaha mengejar dan menangkap. Itu pembacaan kita tadi ya. Bukan berarti aku sudah sempurna dan memperoleh semua, tetapi aku mengejar dan menangkap. Pertanyaannya adalah apa yang Paulus kejar? Apa yang Paulus tangkap? Karena ayat yang kita baca di awal tadi adalah aku mengarahkan apa yang ada di hadapanku dan berlari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Apa yang dikejar, apa yang ditangkap? Paulus katakan panggilan sorgawi. Saudara-saudaraku, pertanyaannya juga untuk saya dan saudara, selama ini apa yang kita kejar? Lalu, apa yang kita tangkap? Dulu ada film, kau ku kejar, kejarlah daku, kau ku tangkap. Pokoknya selalu tanya sama Ibu Doroti, dia pasti tahu. Kejarlah daku, kau ku tangkap. Mudah-mudahan firman Tuhan malam ini juga tak dilupakan, karena film yang begitu lama enggak lupa juga. Ya. Kalau dikejar ditangkap. Tapi Paulus mengejar sesuatu, lalu menangkap sesuatu, yaitu panggilan sorgawi. Lalu kita ini saudara-saudaraku mengejar apa? Lalu kita menangkap apa? Apa yang selama ini sudah kita tangkap? Jangan-jangan saudaraku, kita mengejar yang salah. Lalu kita menangkap yang salah. Kita mengejar berbagai hal dalam dunia ini yang bisa menjadi sesuatu yang dipandang orang, sesuatu yang dilihat orang, yang bisa kita rasakan kita, wah, ada sesuatu yang lebih dari orang lain. Kita berusaha mengejar. Baik itu harta, materi, prestasi, jabatan. Kita berusaha mengejarnya. Saudaraku, jangan-jangan kita mengejar yang salah.
Lalu kalau mengejar yang salah, menangkap yang salah. Saudaraku, bagi Paulus, berkat yang dia kejar dan berusaha yang dia tangkap adalah panggilan sorgawi. Saya katakan berkat. Ada banyak anak-anak Tuhan menjadi ikut Tuhan, bahkan jadi setia dan sungguh-sungguh karena mengejar yang salah. Apa itu? Berkat. Ya, saya bersyukur jemaat semakin hari semakin diberkati. Ada banyak dulu yang rumahnya banyak pindah-pindah begitu, sekarang cuma satu. Kok yang ketawa cuma di depan ya? Kira-kira maksud saya apa, Lord ya? Rumahnya banyak pindah-pindah, ngontrak, saudaraku. Lalu sekarang nggak pindah-pindah karena sudah punya, gitu ya. Ya. Dan jemaat mengalami itu. Tapi jangan itu yang menjadi fokus. Jangan berkat yang menjadi fokus. Kalau itu yang kita kejar dan kita tangkap, keliru, saudaraku. Keliru. Karena Alkitab bilang kekayaan itu bersayap. Ketika kita kejar, dia punya sayap terbang. Mungkin lebih tepat juga kalau dibilang kekayaan itu jinak-jinak merpati, saudaraku. Kelihatannya udah mau sampai gitu ya. Ditangkap, lolos. Saudara ada yang pernah jadi maklar rumah atau maklar tanah atau jual beli mobil, pernah ya? Wah, kayaknya orang ini udah pasti mau jadi beli. Wah, kita udah, ini pasti jadi beli saya untuk segini. Lalu kita hutang untuk keperluan di rumah. Tahu orangnya batal ya. Yang ketawa itu pengalaman itu. Ya, Pak Pendeta cerita gini karena dulu punya pengalaman itu, saudaraku. Ya. Jadi saudaraku, jangan sampai kita mengejar lalu menangkap yang salah juga. Paulus mengatakan panggilan sorgawi itulah yang dia kejar. Dan dia menangkap itu. Apa itu, saudaraku? Filipi 3 ayat 10. Ini yang harus dikejar. Yaitu mengenal Allah. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, untuk bisa mengarahkan ke depan, untuk memiliki masa depan yang pasti, kita harus berusaha mengenal Allah secara pribadi, mengenal Allah secara pribadi. Untuk apa kita ikut Tuhan? Untuk apa kita jadi Kristen? Supaya kita bisa mengejar dan menangkap satu hal ini, mengenal Allah secara pribadi. Mengenal Allah yang bangkit dan berkuasa. Itu yang harus kita kenal. Itulah panggilan kita menjadi orang percaya. Mengenal Allah yang berkuasa membuat kita tidak ragu melangkah di tahun 2022 ini. Semua ada dalam genggaman Tuhan. Tuhan yang berkuasa, yang kita kenal baik hati. Tuhan yang berkuasa, yang kita kenal murah hati. Amin. Tuhan yang kita kenal, Dia selalu mau menolong kita. Itu harus kita kenal. Itu yang membuat kita melangkah pasti di tahun 2022. Lalu kemudian saudaraku mengenal kehendak dan rencana Allah dalam hidup kita. Pada bagian ini saudaraku, banyak orang kurang sabar, mau terburu-buru mendapat apa yang diyakininya sendiri. Seringkali kita ini mematok Tuhan, mematok kehendak Tuhan seperti yang ada di hati kita. Orang Kristen itu kan seperti itu. Kalau dia punya keyakinan sesuatu, dia bilang ini kehendak Tuhan. Apalagi langkah-langkahnya lancar. Oh, pasti ini kehendak Tuhan. Gitu, saudaraku. Kita harus belajar mengenal kehendak Allah dan masuk dalam rencananya. Gak semua yang baik yang kita pikirkan itu pasti kehendak Tuhan. Gak semua yang kita anggap membuat kita sukses itu pasti kehendak Tuhan. Belum tentu. Kita yang harus masuk ke dalam rencana Allah, biar Allah yang memandu jalan kita hidup dalam rencananya. Itulah panggilan sorgawi untuk kita. Itu yang harus kita kenal. Itu yang harus kita pahami.
Sehingga kita tidak salah menangkap. Tangkaplah rencana Allah. Tangkaplah kehendak Allah. Barulah kita bisa menikmati hidup bersama Tuhan. Lalu panggilan sorgawi itu antara lain yang kita baca tadi adalah pahala atau hadiah. Yang dibilang hadiah sorgawi, pahala. Bukan berarti kita menuntut balasan untuk apa yang kita lakukan, baik ibadah ataupun pelayanan. Iya, bukan saudaraku. Kita beribadah dan melayani bukan semata-mata untuk memperoleh sesuatu. Amin. Saya ulangi, kita beribadah, kita melayani bukan semata-mata untuk memperoleh sesuatu. Ada saudara yang beribadah melayani untuk memperoleh sesuatu? Sesuatu banget gitu? Jangan saudaraku. Itu namanya ada udang di balik bakwan. Apakah tersedia malam ini setelah kita ibadah? Iya saudaraku. Jangan saudaraku, kita melayani, layanilah Tuhan dengan tulus. Kita beribadah, beribadahlah dengan tulus. Tanpa maksud-maksud tersembunyi. Yang perlu dipahami adalah, jika kita melangkah bersama Tuhan, kita melayani, kita beribadah dengan setia, kita tidak lagi memikirkan hal-hal duniawi. Ya, kita tidak memikirkan lagi berkat-berkat jasmani. Ya. Selama saudara punya maksud-maksud tertentu, saya beribadah supaya diberkati, saya melayani supaya diberkati, saya melayani supaya kelihatan saya suci, saya melayani beribadah supaya kelihatan rohani. Padahal namanya tetap aja rohana, saudaraku. Saudaraku, selama kita punya maksud-maksud seperti itu, kita enggak berkenan pada Tuhan. Yang harus kita kejar dan kita tangkap adalah perkara-perkara yang kekal. Amin. Itu yang harus kita kejar, itu yang harus kita tangkap. Melangkah bersama Tuhan berarti hati dan pikiran kita tertuju pada Tuhan. Hati dan pikiran kita tertuju pada hal-hal yang kekal, yaitu pahala sorgawi. Kekal, bukan untuk hidup sekarang ini saja, tetapi untuk sesuatu yang di sorga nanti. Marilah kita melangkah di tahun 2022 ini, tanpa memikirkan hal-hal yang sekarang. Pikirkanlah hal-hal sorgawi. Saya mempersiapkan satu lagu, dan saat istirahat tadi saya setel lagu itu. Lalu saya pikir begini saudaraku, kalau soal hari esok saya enggak khawatir saudaraku. Ya, bukan karena iman besar, enggak loh saudaraku. Tapi ini kewajaran saudaraku. Saya enggak khawatir untuk hal-hal yang akan datang tentang ekonomi, tentang apa. Tapi ada hal lain yang personal. Itu bisa membuat kita khawatir. Itu bisa membuat kita takut. Dan saya punya rasa itu, dan saudara juga punya rasa itu. Ada saudara yang enggak khawatir soal ekonomi? Ada? Saya yakin ada. Tapi mungkin saudara khawatir soal kesehatan, betul? Saudara enggak khawatir soal ekonomi, saudara enggak khawatir soal kesehatan, saudara punya khawatir soal yang lain lagi. Saudaraku, tahun 2022 masih gelap buat kita. Kita enggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tetapi marilah kita melangkah bersama Tuhan. Amin. Yakinlah Tuhan mau bersama kita. Yakin. Kita mau bersama Tuhan, Tuhan mau bersama kita. Itulah Immanuel. Tuhan bersama kita untuk menolong. Tuhan bersama kita untuk membantu kita mengatasi semua kekhawatiran dalam hidup ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua, membuat kita bisa melupakan yang di belakang dan mengarahkan pada apa yang di depan. Roh Kudus membantu dan memberkati kita. Amin. Kita nyanyikan satu pujian. Ku tak tahu hari esok dalam hidupku ini.
Kita mau renungkan nyanyian ini. Kita mau hayati. Kita punya Tuhan yang memegang tangan kita. Ku tak tahu hari esok dalam hidupku ini. Ku tak tahu bila awan menutup matahari. Ku tak takut hari esok, sebab ku tahu Yesus janji ku selalu besertamu dan pimpinmu tiap hari. Apa yang terjadi esok, aku tidak mengerti, tapi ku tahu Dia pimpinku. Tuhan pegang tanganku. Bait kedua. Tak tahu hari esok dalam hidupku ini. Jalan yang kan ku lalui mungkin penuh dengan duri, tapi Tuhan telah berjanji besertaku setiap hari. Juga Dia tolongku esok dengan darah yang suci. Apa yang terjadi esok, aku tidak mengerti, tapi ku tahu Dia pimpinku. Tuhan pegang tanganku. Kita sama-sama berdiri. Kita nggak tahu besok, lusa, apalagi tahun depan. Tapi ada sepasang tangan yang kuat, yang terus mau pegang kita semua. Ada sepasang tangan yang kuat, yang mau menopang hidup kita ketika kita lelah, ketika kita jatuh. Sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan ref pujian ini. Apa yang terjadi esok, aku tidak mengerti, tapi ku tahu Dia pimpinku. Tuhan pegang. Kita angkat tangan kita.
Bapa di sorga, kami bersyukur punya Tuhan yang pegang hari esok kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang mau menuntun langkah kami untuk hari esok yang kami tidak tahu. Sehingga walaupun gelap, tapi kami bisa melangkah pasti bersama Tuhan. Terima kasih memberkati firman-Mu, dan sesaat lagi kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Biar perjamuan kudus ini membekali kami, Tuhan yang hadir dalam roti dan anggur, Tuhan hadir dalam hidup kami, dan Tuhan menolong kami untuk menjalani tahun 2022 nanti. Terima kasih Tuhan, layakkan dan kuduskan kami, ampuni segala salah dosa kami, sehingga kami layak menerima perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri, kita membuka roti atau hosti yang akan kita nikmati bersama sebagai tubuh Kristus. Kita nyanyikan lagi, pemain musik masih mainkan lagu ini. Many things about tomorrow I don't see to understand. Kasih Tuhan, Engkau yang pegang hidup kami, Engkau yang pegang masa depan kami. Biar perjamuan kudus ini membawa kami melangkah pasti bersama Tuhan di tahun mendatang. Angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala dan jawablah pertanyaan firman Tuhan dengan haleluya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, roti yang kita angkat bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita buka cawan, angkat lebih tinggi dari kepala. Cawan ini adalah lambang darah Kristus, darah yang mengampuni dosa kita, darah yang membuat kita memiliki keselamatan, darah yang membuat kita memiliki janji-janji yang pasti untuk tahun mendatang. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama bukankah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita angkat tangan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sangat besar anugerahnya
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sekian kebaktian, Tuhan Yesus memberkati.